Hai teman-temanku semuanya, apakah hari ini teman-teman baik semua? Di video ini, kelompok 3B2 TMR akan menjelaskan penggunaan integral pada mata kuliah kalkulus integral dengan dosen pengampu Bu Vina Triwahyuni MPD. Adapun nama-nama dari kelompok 3 kami. Yang pertama, Ahmad Wido Erlangga dengan NIM 02. Yang kedua, Herlina Injati Solihah dengan NIM 03. Yang ketiga, Abdullah Fikar Rohid yang NIM-nya 15. Yang keempat, Yuliana Safitri dengan NIM 16. Tidak usah berlama-lama, ayo kita mulai menonton video penjelasan dari kelompok kami. Halo semuanya, di sini saya Ahmad Wido Erlangga dengan NIM 02 akan menjelaskan tentang luas daerah bidang rata dan juga menentukan luasan suatu daerah. Luasan didefinisikan sebagai suatu daerah dalam bidang XOY dengan persamaan Y sama dengan Fx atau X sama dengan GY yang berbatasan dengan sumbu-sumbu koordinat atau garis yang sejajar sumbu koordinat. Contohnya pada gambar di bawah ini, yakni di sebelah kiri ada contoh dari Y sama dengan Fx. Y sama dengan Fx itu batasannya berada pada sumbu X. Ya, ini contohnya seperti ini. A dan B itu merupakan batas atas dan bawah dari Y sama dengan Fx tersebut. Dan Y sama dengan Fx adalah Y atas dan juga Y sama dengan Gx adalah Y bawah. Teman-teman, penjelasan singkat dari Y sama dengan Fx. Selanjutnya ada di sebelah kanan ada X sama dengan GY, yakni batasnya berada pada sumbu Y ya, berbeda dengan gambar sebelumnya, yakni Y sama dengan Fx itu batasnya berada pada sumbu X, sedangkan yang X sama dengan GY itu batasnya berada pada sumbu Y, yakni batas bawah dan juga batas atas. Untuk Y sama dengannya itu X sama dengannya itu di sebelah kanannya itu Fy dan juga X sebelah kirinya itu Gy. Ini rumusnya nanti adalah X kanan min X kiri. Sedangkan yang YFX itu rumusnya Y atas min Y bawah. Seperti itu. Luasan terbagi menjadi dua, yakni luasan positif dan luasan negatif. Luasan positif sendiri misalnya Y sama dengan Fx dan sumbu-sumbu koordinat yang terletak di atas sumbu min X adalah terlihat pada gambar di sebelah kanan, yakni luasan daerahnya itu berada di atas sumbu X. Yang ini ya, itu gambarnya berada di atas sumbu X ini. Sumbu X ini. Jadi gambar luasan daerahnya itu berada di atas sumbu X. Sedangkan untuk luasan negatif, yakni misalkan Y sama dengan Fx dan sumbu-sumbu koordinat yang terletak di bawah sumbu min X, itu gambarnya berada di bawah sumbu X, ya ini sumbu X-nya. Gambarnya itu berada di bawahnya sumbu X ya. Berbeda dengan yang luasan positif. Luasan positif itu jika dicari hasilnya menggunakan rumus akan menghasilkan hasil yang positif. Sedangkan untuk yang luasan negatif kalau dicari menggunakan rumus itu hasilnya akan menjadi minus atau negatif. Seperti itu. Selanjutnya ada menentukan luasan suatu daerah.
Ya, ini perhatikan luasan berikut di mana daerah R yang dibatasi oleh grafik-grafik Y sama dengan Fx, X sama dengan A, X sama dengan B, dan Y sama dengan 0. Luasnya AR diberikan ini untuk sketsa gambarnya, yakni batasnya A, B pada sumbu X dan memiliki batasan Y sama dengan Fx dan Y sama dengan 0 di bagian garis sumbu X nya. Itu menggunakan rumus AR sama dengan integral A ke B Y atas min Y bawah. Integral A ke B Fx min Gx dx. Integral A ke B Fx min 0. 0 itu didapat dari Y sama dengan Y bawah ya. Y bawah itu Y sama dengan 0 karena dia tepatnya di sini batas bawahnya, ya ini di sumbu X sendiri. Jadi hasilnya jadi integral A ke B Fx min 0 dx. Jadi hasilnya AR sama dengan integral A ke B Fx dx. Seperti itu. Nah, jika luasan terletak di bawah sumbu min X, maka integralnya bernilai negatif. Karena luasnya kalau luas itu tidak mungkin negatif, sehingga itu sudah saya sketsakan terlebih dahulu pada soalnya seperti yang sebelumnya, yakni batasnya itu di sumbu X ya, karena ini merupakan Y sama dengan Fx, bukan X sama dengan GY atau FY. Nah, ini menggunakan rumus AR sama dengan integral A ke B Y atas min Y bawah sama dengan integral A ke B Fx min Gx dx. Rumusnya seperti itu, dan integral A ke B 0 min Fx dx. Min Fx sendiri ini diambil dari sini. Itu minnya tidak diambil karena memiliki nilai yang sama dengan yang sebelumnya. Jadi hasilnya AR sama dengan integral A ke B min Fx dx. Karena dalam luas tidak mungkin negatif, jadi integral A ke B min Fx dx itu menjadi mutlak A ke B, integral A ke B Fx dx. Tanda mutlak sendiri selalu menghasilkan nilai yang positif. Berikut ini adalah langkah-langkah menghitung luas, yakni sketsakan daerah yang akan ditentukan luasnya. Yang kedua, buatlah garis-garis sejajar sumbu min X atau sumbu min Y. Selanjutnya, irislah luasan menjadi irisan-irisan kecil yang berisi nomor pada masing-masing partisi. Selanjutnya ada aproksimasikan luas irisan tertentu dengan menganggapnya sebagai persegi panjang. Dan langkah yang keempat, jumlahkan aproksimasi dari luasan-luasan tersebut. Selanjutnya, ambillah limit dengan menunjukkan lebar irisan mendekati 0 sehingga diperoleh suatu integral tentu yang merupakan luasan. Berikut adalah contoh dari penggunaan luasan suatu daerah, yakni contoh yang pertama, susunlah integral untuk daerah di bawah kurva Y sama dengan 1 plus akar X. Itu ada kesalahan penulisan ya,
di antara X sama dengan 0, yakni batas bawahnya, dan X sama dengan 4 sebagai batas atasnya. Ya, dilakukan penyelesaian dengan yang pertama, membuat sketsa. Sketsanya pada sebelah kanan gambarnya, yakni membentuk sebuah garis tegak lurus di X 4,0 ke atas. Yang kedua itu ada membuat irisan, yakni membuat garis-garis sejajar, membuat irisan-irisan kecil, yakni membuat partisi-partisi kecil seperti pada gambar di bawah gambar sketsa. Itu dibuat partisi-partisi kecil yang membuat bentuknya menjadi persegi panjang yang berjumlah beberapa. Yang ketiga, aproksimakan luas irisan khas, yakni itu menghasilkan delta XI, yakni sebuah persegi panjang, salah satu persegi panjang yang dapat dihitung dengan 1 plus akar XI dikali delta XI. Selanjutnya 4, jumlahkan aproksimasi dari luasan persegi panjang tersebut, yakni AR hampir sama dengan sigma I sama dengan 1 ke N 1 plus akar XI dikali delta XI. Selanjutnya yang kelima, kita mengambil limit dari jumlah tersebut yang tadi AR yang hampir sama dengan sigma. Kita mengambil limit dengan menunjukkan lebar irisan yang mendekati 0, sehingga bisa diperoleh sebuah integral tentu yang merupakan sebuah luasan, yakni AR sama dengan integral 0 ke 4 1 plus akar X dx. Berikutnya adalah contoh kedua, yakni carilah luas daerah R yang dibatasi oleh Y sama dengan X pangkat 3 min 3X kuadrat min X plus 3 ruas sumbu min X antara X sama dengan min 1 dan X sama dengan 2 oleh garis X sama dengan 2. Yang pertama, kita menggambar sebuah sketsa yang sudah saya gambarkan di sebelah kanan. Bagi daerah yang kita luas daerah yang kita cari adalah luas daerah dari min 1 sampai 1 dengan garis Y X 3 min 3X kuadrat min X plus 3 dikurangi dengan luas daerah R2, yakni minus, karena R2 tepatnya merupakan luasan negatif yang bernilai minus. Selanjutnya menggunakan rumus AR sama dengan A R1 plus A R2 sama dengan integran min 1 ke 1 X3 min 3X kuadrat min X plus 3 didapat dari Y atas dikurangi dengan Y bawah, yakni Y bawahnya 0, jadi hasilnya tetap X3 min 3X kuadrat min X plus 3 dan dikurangi integral 1 ke 2, yakni X3 min 3X kuadrat min X plus 3 dx. Mengapa bisa min integran 1 ke 2? Karena R2
merupakan luasan negatif, yakni dengan proses penjumlahan menggunakan rumus Y atas dikurangi Y bawah, itu dari 1 ke 2. Jika Y atasnya adalah 0, yakni di sumbu X, sedangkan Y bawahnya itu X3 min 3X kuadrat min X plus 3 dikurangin 0 dikurangi X3 min 3X kuadrat min X plus 3 sama dengan minus X3 min 3X kuadrat min X plus 3. Lalu dilakukan integral, yakni dengan mengikut pada teorema A pada bab pertama, yakni pembahasan tentang integral X pangkat R dx sama dengan XR plus 1 per R plus 1 plus C. Jadi X3 itu sudah diturunkan menjadi X3 plus 1, jadi hasilnya X4 per 4 dan juga seterusnya. Lalu dimasukkan batas-batasnya satu persatu, dijumlahkan satu persatu, menghasilkan 4 dikurangi min 7 per 4 sama dengan 23 per 4 sebagai hasilnya, yakni luas dari R, jumlah dari R1 dan R2 itu 23 per 4. Daerah antara dua kurva. Daerah antara dua kurva adalah luasan yang pembatasannya adalah Y sama dengan Fx. Dan Y sama dengan Gx dengan Fx lebih besar dari Gx pada interval A, B. Langkah-langkah menentukan luas. Kita menggambar grafik terlebih dahulu. Ini grafiknya. Nah, terus ini yang merah ini Y sama dengan Fx, yang bawah ini Y sama dengan Gx. Pertama, partisi D menjadi N bagian berbentuk persegi panjang. Ini D dibuat partisipasi ke D ke N. Nah, yang kedua, luas satu buah partisi dihampiri oleh luas persegi panjang dengan tinggi Fx min Gx dan alas lebarnya delta X. Ini satu buah partisi dihampiri oleh luas persegi dengan tinggi Fx min Gx dan ini untuk lebarnya itu delta X. L ketiga, luas D dihampiri oleh jumlah luas persegi panjang, sehingga luas dinyatakan dengan AR sama dengan integral A ke B Fx min Gx dy. Jika luasan terletak sebelah kanan sumbu min Y, maka luasan yang dibatasi oleh dua kurva diperoleh AR sama dengan integral C ke D Fy min Gy dy. Contoh soal, carilah luas daerah di antara kurva Y sama dengan X pangkat 4 dan Y sama dengan 2X min X kuadrat. Ini gambar grafiknya, yang melengkung ke atas Y sama dengan X4 dan yang melengkung ke bawah Y sama dengan 2X min X2. Kita mencari T potong terlebih dahulu dari soalnya. X4 sama dengan 2X min X2. Kita ubah menjadi 2X min X kuadrat min X4 sama dengan 0 dan menjadi X sama dengan 0 atau X sama dengan 1. Untuk mencari yang diaksir yang mana, yang perpotongan ini diaksir, yang
mendapatkan 2x min x kuadrat min x 4 dan panjangnya deltanya ini. Terus menentukan luasnya, delta A sama dengan 2x min x kuadrat min x 4 delta x. Kita ubah menjadi min x 4 min x 2 plus 2x delta x. Kita masukkan rumusnya. AR sama dengan integral 0 ke 1 min x pangkat 4 min x kuadrat plus 2x delta x. Kita ubah integralnya menjadi min x pangkat 5 per 5 min x pangkat 3 per 3 plus x2 0 ke 1 dan menjadi min 1 per 5 min 1 per 3 plus 1 terus menjadi 7 per 15. Hasilnya AR sama dengan 7 per 15 dan dibulatkan menjadi 0,46. Jarak dan perpindahan. Jarak tidak boleh negatif di harga mutlak agar nilainya positif. Rumusnya integral A ke B di harga mutlak ft dt. Sedangkan perpindahan sama seperti jarak, nilainya tidak boleh negatif, jadi harus di harga mutlakan. Integral A ke B di harga mutlak ft dt sama dengan di harga mutlak SB min SA. Contoh soal, sebuah benda bergerak di sepanjang garis lurus sedemikian rupa sehingga kecepatannya pada saat T adalah Ft sama dengan 3T kuadrat min 24T plus 36 kala per detik. Carilah perpindahan dan jarak keseluruhan yang ditempuh benda itu untuk min 1 kurang dari sama dengan T kurang dari sama dengan 9. Penyelesaian dari soal tersebut. Kita pertama-tama mencari perpindahan terlebih dahulu. Rumusnya ini. Terus tadi kan jarak keseluruhan yang ditempuh benda yaitu min 1 kurang dari sama dengan T kurang dari sama dengan 9. Yang untuk Ft-nya itu 3T min 2T plus 36 dt. Kita ubah dt-nya menjadi T pangkat 3 min 12T kuadrat plus 36T. Dan masukkan 9 ke dalam T yang menjadi 9 pangkat 3, 12 kali 9 kuadrat plus 36 kali 9. Dan jangan lupa min 1-nya dimasukkan juga dan menjadi min 1 pangkat 3, 12 kali min 1 kuadrat plus 36 min 1. Dan hasil dari penjumlahan ini tersebut menjadi 729 min 108 plus 324 min 1 min 12 min 36. Dan hasilnya menjadi 81 kurangi min 49 dan hasilnya menjadi 130. Dan untuk mengerjakan jarak ini rumusnya kita masukkan integral min 1 ke 9 3T kuadrat min 24T plus 36 dt. Tadi kan udah diketahui 130-nya. Dan untuk yang jarak ini dinilai mutlakan dan menjadi 130. Perkenalkan, nama saya Yuliana Safitri, NIM 16. Di sini saya akan menjelaskan volume benda dalam bidang lempengan dan cakram, sedangkan yang cincin akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya. Kita langsung saja. Saya akan menjelaskan benda pejal dan volume. Di sini ada beberapa benda pejal 1, 2, 3, 4 yang artinya benda ini tidak memiliki ruang kosong atau ruangnya tidak kosong karena benda pejal itu benda yang padat.
Benda pejal seperti bola, tabung lingkaran, dan sejenisnya merupakan contoh dari benda putar. Benda pejal diperoleh dengan cara menggerakkan suatu daerah rata, alasnya ini yang A yang warna biru, sejauh H tinggi ini dengan arah tegak lurus pada daerah tersebut. Jadi kita dapat mencari volume dengan A kali H, A sebagai luas alas dan H sebagai tinggi. Kita lihat pada gambar pertama berbentuk balok dengan alas persegi panjang, gambar kedua berbentuk tabung dengan alas lingkaran, sedangkan yang ketiga ini memiliki ruang kecil yang berada di tengah ini. Kita dapat mencari volumenya dengan mengurangkan volume yang besar ini dengan volume yang kecil. Dan untuk yang keempat ini memiliki bentuk yang sembarang. Kita dapat mencari volume benda pejal sembarang ini dengan cara integral. Selanjutnya, volume pada sembarang benda pejal. Misalkan suatu kurva kontinu pada interval AB di atas sumbu X diputar tegak lurus sebesar terhadap sumbu putar sumbu X. Perhitungan volume didekati dengan memuat irisan-irisan tipis pada benda putar tersebut kemudian menjumlahkannya. Kita dapat menghitung volume didekati dengan memuat iris-iris tipis. Jadi kita membuat irisan tipis-tipis ini sebanyak mungkin sehingga dapat menghitung volume yang lebih benar. Semakin banyak irisannya, semakin dekat dengan volume yang benar. Misalkan irisan diambil pada titik A sampai B ini dengan A sama dengan X cos A sama dengan X0 kurang dari X1 kurang dari X2 kurang dari titik kurang dari Xn sama dengan B. Antara titik XI dan XI min 1. Ini XI, yang ini XI min 1. Terdapat titik tengah XI bar yang tengah ini. Terlihat bahwa irisan tersebut menyerupai sebuah tabung tipis dengan luas alasnya ini yaitu A XI bar dengan tingginya ini delta XI, sehingga volume delta V lempengan ini kira-kira sama dengan volume suatu silinder atau tabung. Bentuknya seperti silinder, yaitu delta Fi sama dengan A XI bar kali delta XI. Volume benda dapat diaproksimasikan dengan jumlah Riemann, yaitu V ekuivalen dengan sigma dengan batasan I dari 1 sampai N. N-nya ini tergantung kita partisi berapa tabung, berapa potongan. Semakin banyak atau ribuan itu semakin mendekati volume yang tepat, sehingga ini menggunakan ekuivalen bukan sama dengan, karena menggunakan pendekatan. Kita lanjut ini, V ekuivalen dengan sigma I dari 1 sampai N, A XI bar dikali delta XI. Ketika norma partisi mendekati 0, diperoleh integral tentu yang didefinisikan sebagai volume benda, yaitu V volume sama dengan integral A sampai B dengan AX dx. Kita ke contoh soal. Sebuah piramida memiliki tinggi 3 meter dan memiliki dasar berbentuk persegi dengan panjang sisi 3 meter. Hitunglah volume piramida tersebut. Langkah pertama untuk mencari volume, kita membuat sketsa. Kita ketahui bahwa dasarnya berbentuk persegi.
dasarnya berbentuk persegi. Oh, yang ini. Dasarnya berbentuk persegi dengan sisi 3 meter. 3 meter dan tingginya 3 meter dari sini ke sini. Kita buat sketsa. Langkah kedua diaproksimasikan dengan mencari AX. AX adalah luas alas. Luas alasnya ini berbentuk persegi sehingga sisi kali sisi atau X kuadrat. Batasnya dari X0 sampai X3. Ini diketahui dari tingginya 0 sampai 3. Dari sini 0, ini 3. Sehingga dimasukkan ke ekuivalennya. V ekuivalen dengan sigma I sama dengan 0 sampai 3 dan X kuadrat kali delta XI. Langkah ketiga, mengintegralkan. Kita masukkan menjadi ini. AX diganti dengan X kuadrat dari ini. DX-nya dimasukkan. AX diintegralkan menjadi AX pangkat 3/3. Ini dari materi sebelumnya dengan pangkatnya ditambah 1 per pangkatnya 2 ditambah 1 sehingga menjadi ini. X-nya diganti dengan 0 dari batasnya ini sehingga X pangkat 3 menjadi 27. 3-nya masih sama. 27 dibagi 3, 9. Jadi volume piramida tersebut adalah 9 satuan volume. Lanjut ke metode cakram. Jika suatu daerah bidang datar diputar mengelilingi sebuah garis, maka akan terbentuk suatu benda putar. Garis tersebut dinamakan sumbu putar. Kita perhatikan kalimat ini ya. Daerah bidang datar. Ini yang biru-biru ini bidang datar. Diputar mengelilingi sebuah garis. Garisnya ini. Maka akan terbentuk suatu benda putar. Benda datar diputar mengelilingi garis X. Ini terbentuk sebuah benda putar. Nah, untuk yang segitiga ini sebagai benda datar mengelilingi sumbu X atau garis ini atau disebut sebagai sumbu putar. Mengelilingi di sumbu putar membentuk seperti kerucut. Bentuk cakram di atas dapat dianggap sebagai tabung dengan jari-jari R sama dengan Fx tinggi H sama dengan delta X, sehingga volumenya dapat diaproksimasikan sebagai delta V ekuivalen dengan pi kuadrat kali H, atau delta V ekuivalen dengan Fx pangkat 2 kali delta X. Jumlah luas cakram V ekuivalen dengan sigma pi R sigma pi Fx kuadrat kali delta X. Volume benda putar dapat didekati dengan V sigma dengan pi kali Fx kuadrat kali delta X, atau V sama dengan pi integral dari 0 sampai A Fx kuadrat dx, atau volume sama dengan pi integral 0 sampai A Yx dx. Kita langsung ke contoh soal. Suatu volume benda putar yang diperoleh dari pemutaran daerah R yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan akar X. Sumbu X dan garis X sama dengan 4 mengelilingi sumbu X. Kita perhatikan soalnya.
diperoleh permukaan daerah R. Daerah R ini yang dibatasi oleh kurva Y akar X. Y sama dengan akar X. Dan garis X-nya sama dengan 4. Ini mengelilingi sumbu X, sehingga membentuk seperti parabola ini dan membentuk sebuah cakram. Ininya juga mengelilingi sumbu X sehingga menjadi seperti ini, berbentuk seperti cakram. Dan kita selanjutnya mencari jari-jari. Jari-jarinya diketahui dari fx atau y sama dengan akar x dari ini. Langkah ketiga, mengintegralkan, yaitu volume sama dengan P integral 0 sampai A fx kuadrat dx. Volume P dari 0 sampai 4, batasnya x sama dengan 4, x ini akar x dikuadratkan menjadi x. X diintegralkan menjadi x 1 tambah 1 per 1 tambah 1 sama dengan x kuadrat per 2. Ini batasnya dimasukkan, x-nya diganti dengan 4 menjadi pi 4 kuadrat per 2. Dihitung sehingga diketahui volumenya adalah 8pi atau 25,13. Ini adalah contoh yang mengelilingi sumbu X. Contoh yang kedua. Tentukan volume benda putar yang diperoleh oleh pemutaran daerah R yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X kuadrat, sumbu X, sumbu Y, dan garis Y sama dengan 4 mengelilingi sumbu Y. Yang pertama tadi mengelilingi sumbu X, sekarang mengelilingi sumbu Y, sehingga parabolanya ke atas. Ini adalah daerah R-nya ini, dan daerah R ini mengelilingi sumbu Y, sehingga membentuk parabola yang ke atas. Ini gambar sketsanya, langkah pertama. Langkah kedua mencari jari-jari dengan fx sama dengan y. Y-nya diketahui ini, x kuadrat, y sama dengan x kuadrat sama dengan y, x sama dengan akar y. Setelah diketahui jari-jarinya, kita masukkan ke dalam pengintegralan. Fx-nya diganti dengan ini akar y kuadrat, dx menjadi dy, p-nya dikeluarkan ke depan, p integral 0 sampai 4, 4-nya ini dari ini, y dy ini dihitung seperti tadi, y diintegralkan menjadi ini seperti tadi, menghasilkan 8pi sama dengan atau 25,13 seperti yang tadi. Bedanya ini mengelilingi sumbu Y. Terima kasih, cukup sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya menjelaskan tentang metode cincin dan benda ruang lain yang penampangannya diketahui yang akan disampaikan oleh Mas Rohid. Sekian, terima kasih. Metode cincin. Metode cincin merupakan metode yang menggunakan integral dalam menentukan volume benda putar yang memiliki lubang. Apabila sebuah benda putar kita potong-potong tegak lurus pada sumbu putarnya, akan memperoleh sebuah cakram yang tengahnya terdapat lubang. Daerah yang demikian dinamakan cincin. Perhatikan gambar berikut. Metode cincin itu sebenarnya sama dengan metode cakram. Akan tetapi bedanya,
Yang menjadi khas adalah persegi panjang ini tidak berhimpit dengan sumbu putar. Nah, di sini ada persegi panjang. Jarak antara persegi panjang yang atas ini dengan sudut putar adalah R kapital. Nah, jarak persegi panjang terhadap sudut putar adalah R kecil. Persegi panjang ini ketika kita putar berhadap sumbu putarnya akan membentuk sebuah cakram berlubang seperti ini. Dengan jarak panjang R besar dan jarak yang tabung yang kecil ini adalah R kecil. Nah, jika kita representasikan, kita lihat dari atas, tabungnya akan membentuk seperti ini. Ini R besar, dan ini R kecil. Sekarang bagaimana cara kita mencari bagaimana cincin tersebut? Nah, jika kita amati cincin di sini merupakan bentuk dua cakram. Satu yang kecil dan satu yang besar ini. Nah, untuk mencari luas cincin ini, itu cakram jari-jari yang besar dikurangi dengan cakram jari-jari yang kecil, sehingga volumenya cincinnya adalah volume cakram dengan jari-jari R kapital dikurangi dengan volume cakram jari-jari R. Nah, volume cakram berjari-jari L kapital adalah P R kuadrat min P R kuadrat T. Jadi dapat kita tulis sebagai P kali T dikali R kapital kuadrat dikurangi R kecil kuadrat, atau sama dengan P dikali R kuadrat dikurangi R kuadrat kali T. Sekarang bagaimana jika kita dibawa dalam bidang yang kemudian kita putarkan terhadap sumbu X? Ini sumbu X. Nah, yang akan menjadi R kapital itu adalah kurva yang paling terjauh dari sumbu putar. Jadi yang ini. Nah, jadi yang R terkecil adalah kurva yang dekat dengan sumbu putar ini. Nah, kita buat persegi panjang di sini. Kalau kita pandang dari X, maka lebarnya adalah delta X. Nah, bagaimana jika si daerah ini kita putar terhadap sumbu putarnya? Maka akan menghasilkan sebuah bentuk seperti ini. Seperti kuali tapi dalamnya berlubang. Nah, persegi panjang yang pink ini akan membentuk sebuah cincin. Nah, kalau kita gambarkan seperti ini. Kalau kita gambarkan seperti ini. Nah,
Sekarang kita akan mencari aproksimasi dari volume cincin yang terbentuk ini. Nah, untuk mencari aproksimasi tersebut, kita harus tahu berapa luasnya. Nah, untuk mencari volume cincin, tadi kita sudah tahu yaitu V volume cincin sama dengan Pi dikali R kuadrat dikurangi R kuadrat kali T. R kuadrat ini jari-jari luar, R kecil jari-jari dalam. R kapital yang ini dari sini dengan R kecil yang dalam sini. Nah, untuk aproksimasinya, sehingga kita dapat tulis menjadi delta Vn atau volume salah satu cincin ke N sama dengan Pi dikali R Xn kuadrat dikurangi R Xn kuadrat dikali dengan delta Xn. Karena T dikali delta Xn karena tingginya di sini delta X. Dengan Rx ini jari-jari luar atau jarak kurva terjauh terhadap sebutannya, dan Rx kecil ini adalah jari-jari dalam atau jarak yang terdekat dari sumbu putar. Aproksimasi ini adalah salah satu cincin. Artinya kita harus menjumlahkan semua cincin yang terbentuk dari bidang tertutup tadi. Nah, sehingga ketika kita jumlahkan dan kemudian lebar tingginya kita menuju 0 atau kita kecilkan, itu akan sama saja dengan integral. Untuk integral tentu dari A sampai B, di mana A dan B adalah batas dari daerah tersebut.